Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya hamba Tuhan Elka Paresa dapat kembali dipercayakan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah untuk kita semua pada santapan rohani kali ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami menaikkan pujian syukur kepadamu. Kami percaya kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Dan Tuhan izinkan kami menikmati anugerah-Mu pada kesempatan hari ini. Dan saat ini Bapa di sorga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu benar-benar tersampaikan dengan baik dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba-Mu biarlah tetap tinggal dalam urapan Allah, sehingga setiap firman yang dikeluarkan dari mulut bibir hamba-Mu benar-benar itu menjadi isi hati Allah bagi kami semua pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kesempatan kali ini kita akan mendengarkan santapan rohani yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-43. Sekali lagi Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-43. Dan tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini yaitu damai sejahtera. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayatnya yang ke-36. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Sekali lagi saya bacakan. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara damai sejahtera, kita tentunya sudah mengetahui, bahkan sudah mengenal sejak lama. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, ia meninggalkan damai sejahtera buat kita semua. Bahkan kalau kita boleh lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-27, ketika Yesus menjanjikan penghibur itu bagi kita, ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita tahu bersama, ketika Yesus menjanjikan penghibur itu bagi kita, Yesus juga memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Tidak semua orang berani mengingatkan seseorang yang kedapatan melakukan kesalahan. Alih-alih ketika kita mengingatkan orang tersebut supaya mengalami pertobatan, ada kalanya kondisi semacam itu justru dimanfaatkan untuk bekerja sama, saling menjaga rahasia keberdosaan. Mungkin ada seringkali kita saling berkata, aku tutupi salahmu, bahkan dan kamu tutupi salahku. Saling diam dan bekerja sama dalam menutupi dosa semacam ini, bahkan disebut-sebut sebagai menjaga damai sejahtera. Tidak saudara. Tuhan mau supaya kita terbuka, bukan saling menutupi dosa orang lain, bukan saling menutupi dosa-dosa sesama kita, tapi kita saling terbuka, maka itu akan menimbulkan damai sejahtera bagi kita. Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, rukun dan tidak bermusuhan adalah definisi damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tak heran jika banyak orang berasumsi bahwa damai sejahtera adalah kondisi yang tenang, rukun tanpa ada konflik. Ditambah lagi pepatah yang mengatakan diam itu emas. Ya kan? Diam itu emas. Bahkan ayat Alkitab pun menyebutkan bahwa kasih menutupi pelanggaran. Tetapi sungguhkah ketenangan dan kerukunan membawa damai sejahtera seperti yang Tuhan kehendaki ketika di dalamnya kehidupan berjalan di luar kebenaran Tuhan? Damai sejahtera Allah adalah kondisi di mana manusia berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Tanda bahwa manusia berdamai dengan Allah adalah menaruh hormat kepada Allah. Rasa hormat kepada Allah tidak hanya diwujudkan melalui ritual ibadah di gedung gereja, berpelayanan, bertekun dalam doa atau gemar melantunkan pujian rohani. Rasa hormat kepada Allah harus dinyatakan dengan melakukan kebenaran Allah di segala aspek kehidupan. Diawali dengan kekudusan hati serta motivasi yang murni. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, situasi yang tampak aman bukan tanda damai sejahtera jika di belakangnya tersembunyi pelanggaran dan dosa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan,
Situasi yang tampak aman bukan tanda damai sejahtera jika di belakangnya tersembunyi pelanggaran dan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, damai sejahtera yang Allah inginkan, yaitu di mana di dalamnya ada kekudusan, ada kesucian, ada saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Bukan menyembunyikan kesalahan orang lain, bahkan menyembunyikan dosa yang terang-terangan dan mereka lakukan secara ditutup-tutupi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau katakan firman Tuhan kali ini mengajarkan kita bahwa di mana ada damai sejahtera, maka di situ akan ada kesatuan hati, kesatuan iman, kesatuan kepercayaan, bahkan kerukunan akan terjalin antara kita semua. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kali ini tidak saya panjangkan, namun biarlah kebenaran firman Tuhan kali ini terus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahkan menghidupkan damai sejahtera yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya damai sejahtera yang Kau tinggalkan bagi kami, biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang membuat kehidupan kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan, menjauhi hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa di surga, damai sejahtera yang Tuhan telah berikan bagi kami, itulah yang terus membawa kami mengenal akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengarkan santapan rohani pada saat ini, biarlah ya Tuhan kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga itu bertumbuh dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri santapan rohani pada kesempatan yang indah ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah santapan rohani kali ini. Sampai bertemu di santapan rohani selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.